Selamat malam, selamat bertemu lagi untuk kita semua yang senantiasa boleh kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari radio streaming Kemurahan Medan. Baik, hari ini kita berjumpa lagi, kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Hari ini bagian firman Tuhan yang mau saya bagikan untuk kita semua, saya bawa dari Markus, Injil Markus 6, pasal 6 ayat 30 sampai 44. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Allah kami. Engkau Allah yang menunjukkan kuasa-Mu dengan mujizat yang engkau lakukan ketika engkau ada di dunia ini, untuk menunjukkan bahwasannya engkau adalah Allah itu sendiri, supaya dari apa yang Tuhan perbuat bagi manusia, dari situ bisa kami mengenal siapakah Tuhan Yesus itu, dan boleh kami tahu, dan boleh kami bertanya dalam hidup kami, apakah yang dapat Yesus perbuat bagi hidup kami ini? Kami bersyukur hari ini ada waktu dan kesempatan boleh kami kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong dan membuat kami bisa mengerti rahasia-Mu ini. Karena kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang menyingkapkannya bagi kami, maka sesungguhnya kami tidak akan bisa mengerti rahasia-Mu itu. Oleh karena itu kami serahkan renungan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah dalam hidup kami. Amin. Hari ini boleh kita lihat, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita lihat Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Boleh saya bagikan, saya bacakan untuk kita, supaya nanti ada bagian-bagian yang mau bersama-sama kita renungkan. Karena secara garis besar kita sudah tahu bahwasanya Injil Markus ini pasti kita selalu melihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan secara khusus di Injil Markus ini kita akan selalu melihat banyak perbuatan ajaib ataupun mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu untuk menunjukkan apa? Dia memiliki kuasa dan juga dialah Allah itu, karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selain daripada Allah sendiri. Makanya dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus ini untuk menunjukkan dialah Allah itu. Makanya senantiasa begitu banyak mujizat yang dibuat di dalam Injil Markus ini. Nah, dari situlah bolehkah nanti muncul dalam hatiku pertanyaan, kalau demikian, kalau semua apa yang diperbuatnya ini menunjukkan dia itu Allah, kalau demikian apa yang bisa lagi, apa yang bisa diperbuat, apa yang bisa diberikan Tuhan Yesus untukku secara pribadi? Inilah yang mau bersama kita renungkan. Saya bacakan untuk kita ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi dalam bagian ini bisa kita lihat bagaimana Tuhan Yesus didatangi dan berkumpul kembali dengan murid-muridnya, karena di sini
murid-murid sudah kembali dari Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada orang Israel. Ya, Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil. Dan setelah mereka selesai itu, mereka datang kembali melaporkan apa yang mereka perbuat, apa yang sudah mereka kerjakan, mereka laporkan kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, ini alasannya ya. Makanya rasul-rasul kembali berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus setelah mereka selesai melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, dalam bagian ini kita lihat waktu mereka mau berkumpul dan mereka mau beristirahat, ya, karena sudah capek bekerja, mereka beristirahat. Mereka mau pergi beristirahat dan tempatnya dikatakan supaya mereka beristirahat seketika. Tetapi dalam bagian itu, sebab begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi inilah alasannya. Makanya mereka tidak sempat beristirahat pun tidak sempat, makan pun tidak sempat, karena begitu banyak orang sudah datang mengikut Tuhan Yesus. Ya, mungkin dari hasil yang dikerjakan oleh para murid-murid, dan tapi yang satu yang pasti di sini, karena sudah begitu banyak yang dilakukan Tuhan Yesus mujizat, Tuhan Yesus sudah begitu banyak membuat mujizat, sehingga sudah banyak orang datang berkumpul untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini nanti yang mau kita lihat. Ya, karena bagaimanapun banyak orang yang sudah mau mengikut, berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus dari apa yang sudah mereka lihat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, ini tetap ya, bagaimana Tuhan Yesus mau beristirahat dengan murid-murid. Ada waktu untuk mengasingkan diri sejenak. Tadi katanya seketika. 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ya, banyak kota ya, dari semua kota datang untuk berjumpa ataupun datang mau mendengar mungkin pengajaran Tuhan Yesus. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi orang-orang banyak ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan ketika mereka datang, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, maka Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, kita tidak dituliskan di sini banyak hal, tapi pasti ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajar mereka tentang banyak hal, pasti mengenai firman Tuhan. Ya. Pada waktu itu hari sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Jadi ini mengenai situasi. Bagaimana tadi Tuhan Yesus diikuti oleh begitu banyak orang. Dan mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi rupanya bisa kita lihat di sini, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia rupanya bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hidup orang banyak ini tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus memperhatikan mereka
seperti gembala, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan yang kedua, Tuhan Yesus rupanya di sini melihat apa yang menjadi keperluan mereka. Di sini murid-murid yang pertama melaporkan bagaimana mereka sudah keadaannya malam, mereka belum makan, dan murid-murid melaporkannya kepada Tuhan Yesus. Katanya tadi, suruhlah mereka pergi. Setelah Tuhan Yesus selesai melayani mereka dalam hal rohani, di sini murid-murid menyuruh mereka supaya pulang ke rumah. Supaya pulang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi hari sudah malam. Lalu murid-murid melaporkan hal itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Tuhan Yesus ketika murid-murid melaporkan hal itu? Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Jadi ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya supaya mereka memberi orang banyak itu makan. Jadi di sini bisa kita lihat orang yang datang berbondong-bondong, orang banyak yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperhatikan apa yang menjadi keperluan mereka. Jawab muridnya tadi apa? Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini pertanyaan murid kepada Tuhan Yesus. Ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti, 2 ikan. Di sini yang ada sama murid-murid hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ini supaya teratur ya. Selanjutnya ayat 40. Ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Apa yang boleh bisa kita renungkan dalam bagian firman Tuhan ini? Kalau kita lihat tadi, bagaimana orang yang banyak itu datang berbondong-bondong. Yang pertama kita lihat, ada alasan mereka datang mau menjumpai Tuhan Yesus. Kemungkinan mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang diperbuat Tuhan Yesus, ataupun mereka sudah mendengar apa yang diberitakan oleh murid-murid di daerah sekitaran Yerusalem atau Israel itu. Makanya banyak orang yang sudah datang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Mau datang melihat apalagi yang bisa diperbuat Tuhan Yesus. Apalagi yang mereka bisa lihat apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Apakah itu menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang-orang lumpuh. Mujizat mana apalagi yang akan mereka lihat. Dan di sini orang banyak itu sendiri, orang banyak itu yang datang, mereka sendiri mengalami mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dari 5 roti dan 2 ikan,
mereka bisa makan sampai kenyang dan bahkan lebih. Dalam bagian ini, orang banyak itu melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Makanya sebenarnya kita pun bisa. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, diperhatikannya keperluan kita. Keperluan secara jasmani yang terutama, yang pertama di sini bisa kita lihat, Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Setelah mereka diajar tentang banyak hal tentang firman Tuhan, Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan perut, tentang roti. Nah, dalam bagian ini, yang pertama, ini yang bisa kita lihat. Makanya, pernahnya aku pikirkan, pernahnya aku bertanya atau berpikir dalam hatiku, apanya yang bisa diberikan Yesus kepada aku? Yang pertama di sini, Tuhan Yesus memberikan makan dan minum. Makanya, sewaktu dunia ini diciptakan, sewaktu Adam dan Hawa diciptakan, sudah terlebih dahulu dibuat oleh Allah apa yang menjadi keperluan mereka. Sudah terlebih dahulu dibuat oleh Allah apa yang menjadi makanan Adam dan Hawa. Lalu diciptakannya lah manusia itu. Makanya di sini Allah itu Allah yang menyediakan, Allah yang memikirkan apa yang menjadi keperluan. Dan satu lagi di sini bisa kita melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Inilah Allah yang dahulu yang memberi makan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Makanya kalau dalam bagian Injil lain, dalam Yohanes, ini sangat lengkap dituliskan. Sampai nanti mereka banyak datang lagi berbondong-bondong untuk mencari Tuhan Yesus, untuk menjadikan mereka raja. Raja yang mengurusi keperluan jasmani mereka. Makanya mereka dipikirkannya. Mereka tahu. Orang banyak ini dipikirkannya setelah mereka melihat apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus. Mereka pikirkan, oh kalau aku datang lagi sama dia, kalau kembali aku datang kepada Tuhan Yesus itu, maka aku akan diberikannya lagi makan. Diberikannya lagi roti. Diberikan Tuhan kita roti? Iya. Tuhan memberikan apa yang menjadi keperluan kita dalam hidup kita. Akan diberikannya kita makanan untuk hidup kita sehari-hari. Diberikannya roti. Makanya nanti dalam 2 hari ini, besok kita lanjut, bukan cuma itu yang mau diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di sini kita lihat Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Membuat 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang hanya laki-laki. Berarti yang lain tidak dihitung. Anak-anak tidak dihitung. Perempuan tidak dihitung. Bolehkah kita pikirkan? Bolehkah kita bayangkan? Siapa Tuhan Yesus itu? Yang hanya dengan 5 roti. Adakah yang bisa memperbuat demikian kalau dia bukan Allah?
Makanya kalau sudah kita tahu Dia Allah yang memberikan kita roti, Allah yang memberikan kita makanan, hanya sampai situkah Allah mau memberikan berkat bagi kita? Makanya nanti akan selalu kita pikirkan, bolehkah kita pikirkan, apakah yang bisa, apakah yang dapat diberikan Yesus itu kepada aku? Cuman makanan? Dari mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, memberi makan orang banyak itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu tujuannya supaya boleh kita tahu siapa Dia. Dilayaninya orang banyak itu. Kita pun boleh dilayani Tuhan Yesus dalam hal makanan. Tapi kalau dilayani Tuhan Yesus kita, apa tujuannya? Hanya makanankah yang mau diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Karena itu semua nanti akan lenyap. Kita makan roti pagi, siang kita lapar lagi. Kita makan siang, malam lapar lagi. Ini boleh kita renungkan ya. Boleh kita pikir-pikirkan. Hanya sampai sebatas ini kah Allah mau memberikan berkat bagiku? Dilayaninya aku hanya sampai berkat jasmani ini kah? Tuhan Yesus, Dia Allah yang berkuasa itu. Kalau hanya memberikan berkat, memberikan rezeki dari surga sana pun, bisanya Tuhan Yesus memberkati kita. Bisanya Allah itu memberikan kita rezeki tiap hari. Tapi Dia datang ke dunia ini, ada yang mau diberikannya kepada kita. Bukan cuman berkat jasmani tadi. Makanya kalau kita baca tadi di Injil Yohanes, ini nanti akan diterangkannya. Tapi karena kita baca dalam Injil Markus ini mau menunjukkan Tuhan Yesus melayani mereka. Supaya dalam pelayanan itu, mereka bisa mengenal, mereka bisa melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Makanya kita pun kalau ada mengalami mujizat dalam hidup kita, sebenarnya itu untuk menuntun kita mengenal siapakah Allah itu dalam hidup kita. Supaya dari pengenalan kita itu, kita bisa tahu apa yang bisa diberikan Allah kepada aku. Apa yang bisa diberikan Tuhan Yesus itu kepada aku. Ini yang mau kita renungkan. Supaya boleh kita pikirkan, karena besok akan kita lanjutkan. Ada lagi nanti orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dia mengharapkan apa? Karena orang akan datang kepada Tuhan Yesus dan ada yang mau diharapkannya. Supaya aku pun kupikirkan, apakah yang bisa diberikan oleh Tuhan Yesus itu kepada aku. Sampai bagian ini dulu firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Besok boleh kita lanjutkan selanjutnya, supaya bisa lebih dalam kita besok melihat apakah yang bisa Yesus perbuat bagiku. Amin. Inilah bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sudah bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Dan pada bagian ini Engkau melayani orang banyak.
Engkau memberikan kepada orang banyak itu makanan jasmani. Engkau menunjukkan kepada mereka bahwasanya Engkau adalah Allah itu sendiri. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Allah yang bisa membuat 5 roti dan 2 ikan dimakan begitu banyak orang. Hanya yang dihitung laki-laki, bahkan sisa sampai 12 bakul. Itulah menunjukkan bahwasanya Engkau adalah Allah. Oleh karena itu, ketika kami sudah melihat ada perbuatan Allah dalam hidup kami bolehlah memikirkan, apakah hal lain yang bisa Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kami. Supaya inilah yang boleh kami pikirkan dalam bagian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.